Selamat malam, perkenalkan nama saya Geraldo Punggohong dari kelas 3 CKBG akan mempresentasikan presentasi saya dengan judul materi Carbon Neutral Concrete Production. Kita masuk ke dalam latar belakang. Jadi pada latar belakang ini saya mendapatkan 4 informasi mengenai materi yang akan kita bahas. Itu yang pertama, industri semen dan beton menyumbang sekitar 8% emisi CO2 global, yang dimana pada industri semen dan beton itu menyumbang sekitar 8% emisi CO2 global atau karbon dioksida dari seluruh dunia. Informasi yang kedua, permintaan beton terus meningkat karena kebutuhan pembangunan infrastruktur. Dan informasi yang ketiga, diperlukan teknologi dan informasi untuk mengurangi jejak karbon dalam produksi beton. Jadi karena permintaan beton di dalam beberapa daerah itu terus meningkat, sehingga karena kebutuhan pembangunan infrastruktur, sehingga kita harus memerlukan sebuah inovasi atau teknologi untuk mengurangi jejak karbon dalam produksi beton. Artinya, kita harus mengurangi beberapa bekas pemakaian beton, bekas pemakaian agar itu dapat meningkatkan produksi beton. Informasi yang keempat yaitu konsep carbon neutral concrete. Kita gunakan hadir sebagai solusi menuju pembangunan yang berkelanjutan. Kita masuk ke dalam pengertian. Apa sih itu carbon neutral concrete production? Itu adalah proses produksi beton yang bertujuan untuk menimbulkan emisi karbon yang dihasilkan dengan upaya penyerapan atau pengurangan karbon sehingga mencapai net zero emission. Artinya, emisi CO2 yang dihasilkan selama produksi diimbangi dengan upaya penyerapan atau pengurangan emisi di tahap lain. Dan tujuan dari program ini adalah mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi beton. Jadi, karena proses produksi beton yang terus berkelanjutan sehingga membuat lingkungan itu memproduksi sampah atau limbah-limbah yang dibiarkan begitu saja, sehingga kita harus membuat konsep ini, yaitu carbon neutral concrete production. Dan beberapa tujuan lainnya, yaitu yang pertama, mengurangi dukungan dari industri konstruksi. Yang kedua, menekan emisi CO2 atau karbon dioksida pada seluruh rantai produksi beton. Dan yang ketiga, mendukung target global carbon neutrality pada tahun 2050 rencananya. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi energi dan pemanfaatan sumber daya ulang. Sumber emisi pada produksi beton. Dari mana sih sumber pada produksi beton itu? Yaitu yang pertama, produksi semen. Sumber yang pertama yaitu produksi semen atau kalsinasi batu kapur yang membuat karbon dioksida itu atau CO2 itu tinggi. Dan sumber yang kedua, transportasi bahan baku. Sumber yang ketiga, proses pencampuran dan curing. Dan sumber yang keempat, yaitu penggunaan energi fosil di pabrik. Strategi menuju beton karbon netral. Strategi yang pertama yaitu penggantian sebagian semen dengan tambahan-tambahan itu fly ash, slag, silika fume atau calcined clay. Dan strategi yang kedua, penggunaan bahan daur ulang. Dalam strategi yang kedua ini, kita harus menggunakan penggunaan bahan daur ulang, yaitu agregat daur ulang dari limbah beton. Jadi pada saat penggunaan konsep ini, kita harus menggunakan agregat daur ulang dari limbah beton agar limbah-limbah dari penggunaan limbah-limbah yang sudah terbuang dari penggunaan beton itu kita bisa gunakan kembali dalam beton karbon netral. Dan strategi yang ketiga yaitu efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan. Dan yang keempat, carbon capture dan storage atau CCS. Dan yang kelima, carbon curing atau CO2 curing, yang dimana menginjeksi CO2 ke beton segar untuk diikat secara permanen. Dan ada beberapa teknologi yang saya dapatkan
Untuk penggunaan carbon neutral content production ini, yaitu ada teknologi yang pertama atau CCUS, yaitu Carbon Capture, Utilization, and Storage. Menangkap CO2 dari pabrik semen dan memanfaatkannya kembali. Dan ini merupakan teknologi yang sangat bagus agar supaya pabrik semen yang mengeluarkan karbon dioksida itu tidak menyebabkan polusi dan ini teknologi sangat bagus. Dan teknologi yang kedua yaitu carbon cure teknologi, itu menginjeksikan CO2 ke dalam beton segar untuk meningkatkan kekuatan dan mengurangi emisi. Dan yang ketiga, geopolymer concrete, itu menggunakan bahan aluminosilikat tanpa semen Portland. Contoh implementasi pada dunia dan itu merupakan suatu, implementasi yang sudah terjadi, itu Lafarge Holcim dari Eropa. Beton EcoPact dengan emisi 30 sampai 90% lebih rendah. Dan contoh kedua itu Carbon Cure, itu yang berasal dari Kanada. Teknologi penyerapan CO2 saat pencampuran beton. Dan yang ketiga, Heidelberg Materials dari Jerman, pabrik semen net zero pertama di Norwegia. Potensi di Indonesia, pemanfaatan fly ash dan bottom ash dari PLCU sebagai bahan pengganti semen. Yang kedua, penggunaan limbah industri dan agregat daur ulang. Yang ketiga, dukungan kebijakan pemerintah menuju net zero emission pada tahun 2060. Yang keempat, pengembangan riset beton rendah karbon lokal di perguruan tinggi. Dan ada beberapa tantangan dan juga solusi yang kita hadapi. Tantangan yang pertama, keterbatasan bahan pengganti semen. Dan solusi yang kita dapatkan, optimalkan bahan lokal atau abu vulkanik dan juga fly ash. Tantangan kedua, biaya teknologi tinggi. Dan juga solusi, kolaborasi industri dan juga pemerintah. Tantangan yang ketiga, kurangnya standar dan regulasi. Solusi yaitu pengembangan SNI beton rendah karbon. Tantangan yang keempat yaitu edukasi dan kesadaran rendah. Solusi, program pelatihan dan sosialisasi. Kesimpulan dari rangkuman keseluruhan presentasi yang saya buat yaitu produksi beton netral karbon merupakan langkah penting menuju pembangunan berkelanjutan di industri konstruksi. Melalui inovasi teknologi, penggunaan material alternatif seperti semen rendah karbon, fly ash, dan juga slag, pemanfaatan energi terbarukan seperti penerapan daur ulang dan penyerapan carbon capture, emisi CO2 dari proses produksi beton dapat ditekan secara signifikan. Dengan menerapkan konsep ini, industri beton tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga mendukung tercapainya target global net zero emission. Produksi beton netral karbon membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur modern dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih.